Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah dalam keadaan baik? Semoga kabarnya sehat-sehat semua ya. Baik, kita bertemu lagi di hari ini. Ada baiknya sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu mengenai teks eksposisi. Sebelum kita berangkat ke materi teks eksposisi, apakah sekalian semuanya ada yang sudah tahu tentang teks eksposisi atau setidak-tidaknya sudah pernah ada yang mendengar kata teks eksposisi? Apabila ada yang tahu bisa tunjuk tangan untuk memberikan penjelasan, baik contohnya ataupun pengertian ataupun ciri-ciri dan sebagiannya yang mengenai teks eksposisi. Apabila tidak ada, lanjut ke materi saja. Materi mengenai teks eksposisi. Berangkat dari pengertian teks eksposisi secara terminologi, teks eksposisi merupakan suatu teks yang sifatnya mengajak serta berisi sejumlah informasi yang ditulis dengan ringkas dan jelas. Jadi teks ini bersifat mengajak, berisi sejumlah informasi yang ditulis dengan ringkas dan jelas atau faktual. Di dalam kaidah bahasa Indonesia, istilah dari teks ini berarti teks yang menggambarkan sejumlah informasi secara ringkas, jelas, serta menarik untuk dibaca. Namun ada juga yang menyebutkan jika teks eksposisi ini merupakan teks yang berfungsi untuk menyampaikan gagasan berupa pikiran terkait suatu topik. Paragraf teks eksposisi memiliki sifat ilmiah atau non-fiksi. Jadi paragraf ini memiliki sifat yang ilmiah atau aktual dan non-fiksi. Tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, kita juga menggunakan ragam teks eksposisi pada konteks komunikasi. Contohnya, di saat kita melakukan diskusi dalam berargumen atau memberikan pendapat, itu merupakan contoh kecil dari teks eksposisi. Dan untuk memperjelas argumen atau uraian tersebut, kalian diharapkan memberikan argumen sesuai data atau fakta yang ada, serta membeberkan grafik atau gambaran suatu argumen tersebut. Tak jarang juga banyak yang dilakukan atau banyak ditemukan teks eksposisi yang berupa cara atau langkah atau proses kerja. Lanjut ke ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi pada umumnya yaitu mampu untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, dan mengapa. Tidak memihak atau tidak memaksakan kehendak dari si penulis kepada si pembacanya. Jadi, teks ini memiliki sifat fleksibel. Yang selanjutnya, teks disampaikan secara lugas serta memakai struktur bahasa yang baku. Uraiannya dilengkapi dengan data-data yang akurat. Jadi, teks eksposisi tidak dapat disampaikan dengan secara sesuka hati ataupun semau mengucap. Jadi harus sesuai data agar apa yang diargumenkan dapat dipercayai oleh si pendengar atau si pembaca. Serta fakta yang dipakai sebagai alat konkretasi serta kontribusi dan menerangkan berbagai informasi tentang pengetahuan. Selanjutnya mengenai tujuan teks eksposisi. Memiliki tujuan guna menerangkan suatu informasi agar bisa menambah ilmu pengetahuan secara mandiri. Selanjutnya struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi sebagai berikut. Yang pertama ada judul. Pada bagian judul hendaknya dituliskan suatu judul yang dapat memikat atau menarik
menarik si pembaca. Jadi harapannya di judul tersebut akan ada ketertarikan tersendiri. Yang kedua ada tesis atau pernyataan umum. Pernyataan umum ini memiliki fungsi untuk memperkenalkan topik dan juga menempatkan pembaca di posisi tertentu. Yang ketiga ada argumentasi atau alasan. Jadi panjang atau pendeknya suatu argumen itu harus ada alasannya, dan tergantung juga dengan jumlah argumen yang sudah kalian tuliskan secara garis besar pada bagian tesis. Yang keempat ada kesimpulan atau penegasan ulang pendapat. Jadi setelah kalian berpendapat dan mengemukakan segala argumentasi, kalian juga harus memberikan kesimpulan mengapa argumentasi itu kalian tuangkan dalam suatu pembicaraan atau suatu teks. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi yang pertama ada gagasan atau ide. Gagasan pada umumnya berupa penilaian, komentar, dorongan, serta saran atau bujukan. Yang kedua ada fakta. Fakta adalah unsur paling penting dalam suatu teks eksposisi karena fakta yang akan menunjang dari argumentasi yang kalian tuangkan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidahnya yang pertama ada nomina atau kata benda. Adalah kata yang menunjukkan kepada benda, baik itu yang nyata ataupun abstrak. Selanjutnya ada pronomina atau kata ganti, merupakan salah satu jenis kata untuk menggantikan nomina atau frasa nomina. Yang ketiga ada konjungsi atau kata hubung. Yang keempat ada verba atau kata kerja. Dan yang kelima ada leksikal. Yang keenam memuat fakta. Yang ketujuh menyatakan dan menjelaskan pendapat. Yang kedelapan ada penegasan pendapat. Ada pula kaidah penulisan teks eksposisi. Kaidah penulisannya yang pertama menentukan topik. Topik adalah topik apa yang akan kita tulis atau kita tuangkan dalam teks tersebut. Yang kedua ada menentukan tujuan. Jadi apa tujuannya kalian menulis teks eksposisi ini? Harus jelas. Yang ketiga ada memilih data sesuai tema. Jadi data yang diambil harus sesuai tema. Seumpamanya kalian mengambil tema A, jadi kalian juga harus mengambil data yang mengenai tema tersebut, tidak asal pilih. Dan yang keempat ada membuat kerangka karangan. Jadi kerangka karangan di sini akan memudahkan kalian menulis teks eksposisi. Dan yang terakhir ada pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Setelah kalian membuat kerangka karangan tadi, kalian harus mengembangkan kerangka tersebut agar ada penegasan lanjutan. Dan yang terakhir ada membuat simpulan. Simpulan ini tadi untuk menegaskan, untuk menjelaskan rangkaian teks yang kalian tulis dan berbagai argumen atau ide-ide gagasan pokok yang telah kalian tuangkan di teks tersebut. Yang selanjutnya ada pola pengembangan teks eksposisi. Jadi yang pertama ada pola umum khusus, yaitu deduktif. Pola ini mengawali tulisan berdasarkan ide-ide dasar terlebih dahulu. Jadi pola ini awal dari tulisan tersebut. Yang kedua ada pola khusus umum. Pola seperti ini diawali dengan cara menjabarkan secara detail per detail, baru dilanjutkan dengan hal-hal yang bersifat umum. Jadi dari inti ke inti, baru menyebar ke sifat yang umum. Yang ketiga ada pola ilustrasi. Ilustrasi yang terdapat di dalam pola ini bertujuan guna memudahkan para pembaca untuk menangkap maksud dari si penulis. Jadi ilustrasi yang terdapat di dalam pola ini memudahkan para pembaca untuk menangkap maksud dari si penulis. Yang keempat ada pola perbandingan. Pola perbandingan bertujuan
untuk meyakinkan sebuah pendapat. Jadi dibandingkan dengan teks yang lain atau dari teks 1 dan teks 2 itu dibandingkan agar meyakinkan sebuah pendapat atau argumentasi. Selanjutnya ada jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada teks eksposisi ilustrasi. Tidak jauh beda dengan pola ilustrasi tadi, menerangkan dengan cara mengilustrasikan atau menggambarkan suatu hal atau peristiwa. Jadi suatu peristiwa akan dijelaskan dengan cara menggambarkan, baik melalui media gambar, ilustrasi tulis, atau ilustrasi yang lainnya, atau dengan video mungkin. Dan yang kedua ada teks eksposisi definisi. Jadi menerangkan suatu objek maupun fenomena yang berfokus kepada ciri atau karakteristik tertentu. Yang ketiga ada teks eksposisi berita. Jadi menerangkan rangkaian fenomena yang terjadi di lingkungan kita ataupun halayak dunia ataupun dimanapun kejadian itu terjadi, yang gunanya untuk memberikan pengetahuan atau memberikan informasi ke masyarakat luas. Jadi itu teks eksposisi berita. Yang keempat ada teks eksposisi proses, menerangkan proses atau berbagai tahapan untuk melakukan sesuatu. Contohnya bisa saja teks eksposisi ini mengandung unsur-unsur dari teks prosedur karena berisikan proses atau tahapan untuk melakukan sesuatu. Yang kelima ada teks eksposisi pertentangan, menerangkan sesuatu pertentangan. Yang keenam teks eksposisi perbandingan, yaitu menerangkan suatu ide atau cara membandingkan sesuatu hal. Yang ketujuh ada teks eksposisi klarifikasi, menerangkan pembagian atau pengelompokan ke dalam kelompok atau kategori tertentu. Dan yang kedelapan ada teks eksposisi analis. Jenis analis ini berfungsi untuk mengidentifikasi gagasan utama menjadi sub bagian, kemudian dikembangkan dengan cara berurutan. Jadi yang diidentifikasi itu gagasan utama menjadi per tiap subbab untuk kemudian dikembangkan dengan cara berurutan. Baiklah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga saudara sekalian bisa memahaminya, atau masih ada yang janggal bisa dipersilakan untuk ditanyakan, atau ada yang ingin menanggapi mungkin, atau kalau tidak ada biar nanti saya berikan tugas atau latihan sehingga kalian bisa berlatih di rumah untuk mengembangkan materi yang sudah saya berikan. Baiklah, saya rasa cukup pembelajaran hari ini. Saya tutup, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, selamat siang.